Demonstrasi kontekstual, teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi, disusun oleh Nila Mahardikawati Eka Damayanti, Ilmia Turofiah, Tri Agung Bayu Ambarsari, Widi Sukmawati Trisnatul Rohma. Pengertian dan ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang memberikan keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang berbeda-beda. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi berfokus pada kompetensi pembelajaran, evaluasi kesiapan dan perkembangan belajar peserta didik diakomodir ke dalam kurikulum. Pengelompokan peserta didik dilakukan secara fleksibel dan peserta didik menjadi pembelajar yang aktif. Pembelajaran berdiferensiasi, contohnya mengklasifikasi materi, mendiagnosa kesiapan peserta didik, mendesain pembelajaran yang bervariasi berdasarkan minat, tingkat kesiapan, dan profil belajar peserta didik. Bukan contoh pembelajaran berdiferensiasi, memaksakan modalitas belajar pada peserta didik, memberikan banyak tugas pada peserta didik yang telah mampu di tingkat dasar, dan memberikan produk yang sama kepada semua peserta didik. Pemetaan kebutuhan belajar siswa berdasarkan minat belajar, kesiapan belajar, dan profil belajar. Minat belajar. Pendidik harus dapat merancang pembelajaran dengan menyesuaikan minat peserta didik, yaitu 1. Meminta peserta didik untuk memilih cara demonstrasi seperti menulis lagu, melakukan pertunjukan, menari, atau bentuk lain sesuai dengan minat mereka. 2. Menggunakan strategi investigasi kelompok berdasarkan minat. Dan ketiga, menggunakan teknik jigsaw dan pembelajaran kooperatif. Contoh minat belajar. Ibu Zainab ingin mengajarkan murid-muridnya keterampilan membuat tulisan teks prosedur. Ia kemudian melihat pada catatan yang dimilikinya. Ia menemukan bahwa di kelasnya ada 12 murid yang sangat menyukai kegiatan olahraga, 7 murid yang hobi memasak, dan 8 murid yang senang membuat prakarya. Bu Zainab lalu meminta murid berlatih membuat sendiri tulisan berbentuk prosedur. Setiap murid diperbolehkan untuk menulis dengan topik sesuai dengan minat mereka. Ada murid yang memilih membuat tulisan prosedur bermain sepak bola, memasak nasi goreng, membuat tulisan tentang membuat bunga dari sedotan, dan sebagainya. Kesiapan belajar. Kesiapan belajar merupakan kapasitas untuk mempelajari materi baru. Teori kesiapan belajar dikemukakan oleh Tomlinson. Kesiapan belajar diantaranya bersifat mendasar, bersifat transformatif, yaitu siswa membutuhkan informasi pendukung yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami, serta memerlukan waktu. Selanjutnya, konkret abstrak. Perlu belajar secara konkret atau sudah siap mempelajari sesuatu yang lebih abstrak. Jenis kesiapan sederhana kompleks. Beberapa anak terkadang perlu bekerja dengan materi yang lebih sederhana dan beberapa lainnya bisa menangani kerumitan. Jenis kesiapan terstruktur atau open-ended. Terkadang peserta didik perlu menyelesaikan tugas yang terstruktur di lain waktu mereka siap untuk menjelajah dan berkreativitas. Tergantung, dependent, mandiri, independent. Tiap peserta didik memiliki tingkat kemandirian yang berbeda-beda. Selanjutnya, lambat cepat. Tingkat kemampuan dalam mempelajari sesuatu bisa cepat atau lambat. Profil belajar peserta didik.
Profil belajar peserta didik merupakan data seputar karakteristik setiap peserta didik yang akan mempengaruhi gaya, cara, dan kebiasaan dalam belajar. Faktor yang mempengaruhi pembelajaran berdasarkan profil belajar peserta didik diantaranya bahasa, minat, apa yang peserta didik pelajari di rumah, gaya belajar, kebutuhan khusus tertentu, preferensi belajar, latar belakang peserta didik, konsentrasi, pembelajaran dinamis, prior knowledge atau pengetahuan sebelumnya, culture, prior experience, karakter, waktu dalam pengerjaan tugas, status ekonomi, dan liking school. Contoh pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar peserta didik. Pak Herman akan mengajar pelajaran IPA dengan tujuan pembelajaran yaitu agar murid dapat mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang habitat makhluk hidup. Berdasarkan identifikasi yang ia lakukan, Pak Herman telah mengetahui bahwa sebagian muridnya adalah pembelajar visual, sebagian lagi adalah pembelajar auditori, dan pembelajar kinestetik. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya tersebut, Pak Herman lalu memutuskan untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut. 1. Saat mengajar, Pak Herman melakukan hal-hal seperti menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual saat menjelaskan. Pak Herman juga menyediakan video yang dilengkapi penjelasan lisan yang dapat diakses oleh peserta didik, serta Pak Herman juga membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak saat mengakses informasi. Teori dan contoh keberagaman. Teori sistem ekologi. Uri Bronfenberg merupakan ahli yang mengemukakan teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungan di luar dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangan. Urutan sistem ekologi menurut Uri Bronfenbrenner. Yang pertama, mikrosistem, yaitu kondisi yang melatar belakangi kehidupan peserta didik dan paling dekat dengan peserta didik seperti orang tua, teman sebaya, dan tetangga. Mesosistem merupakan hubungan antara dalam mikrosistem. Contohnya, orang tua dan guru berinteraksi dalam sistem sekolah. Selanjutnya, ekosistem. Ekosistem merupakan lingkungan sekitar peserta didik. Contoh, karena adanya kondisi kemiskinan dalam keluarga, anak terpaksa harus bekerja untuk mencari uang dan tidak melanjutkan sekolah. Makrosistem merupakan sistem yang mengelilingi mikro, meso, dan ekosistem dan merepresentasikan nilai-nilai ideologi, hukum masyarakat, dan budaya politik. Contohnya, anak Indonesia tidak sama-sama dengan anak Amerika. Kronosistem, sistem yang mencakup berbagai peristiwa hidup yang penting pada individu dan kondisi sosio-kultural. Selanjutnya, teori multiple intelligence. Teori kecerdasan majemuk merupakan kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan produk dalam suatu setting yang beragam dan dalam situasi yang nyata. Kecerdasan majemuk diantaranya kecerdasan verbal linguistik, yaitu kemampuan berbahasa seperti membaca, menulis, berbicara, dan memahami makna. Yang kedua, kecerdasan logis matematis, yaitu kemampuan mengolah angka, matematika, dan logika. Yang ketiga, kecerdasan spasial visual, yaitu kemampuan pada bidang ruang dan gambar. Keempat, kecerdasan kinestetik jasmani, yaitu kemampuan koordinasi anggota tubuh dan menyukai aktivitas fisik. Yang kelima, kecerdasan musikal,
yaitu mampu memahami dan membuat melodi, irama, nada, suara, vibrasi, dan ketukan menjadi musik. 6. Kecerdasan intrapersonal, yaitu kecerdasan introspektif untuk memahami diri sendiri, bijaksana dalam membuat keputusan. 7. Kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan bermasyarakat dan berinteraksi dengan orang lain. 8. Kecerdasan naturalis, yaitu kemampuan mengenali dan mengkategorikan tanaman, hewan, dan benda-benda lain di alam. Selanjutnya, teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual yaitu kemampuan anak menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial yaitu kemampuan anak-anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah dengan bantuan orang dewasa. Contoh Zone of Proximal Development yaitu Bu Tuti mengajar 30 peserta didik pada jenjang kelas 1 SD. Dari 30 anak tersebut diperoleh data tingkat perkembangan anak dalam kemampuan membaca, yaitu 25 anak sudah lancar membaca dan 5 anak masih belum lancar membaca. Apabila situasi tersebut dipetakan ke dalam diagram Zone of Proximal Development, dapat diamati level perkembangan kemampuan anak sebagai berikut. Tingkat perkembangan aktual, 25 anak sudah lancar membaca. Tingkat perkembangan potensial, 5 anak masih belum bisa membaca dengan lancar. Jarak antara 25 anak yang sudah lancar membaca dengan 5 anak yang belum lancar membaca ini dinamakan ZPD. Berdasarkan teori ini, keragaman peserta didik terbentuk karena perbedaan tingkat kemampuan dalam penyelesaian tugas atau pemecahan masalah secara mandiri atau masih membutuhkan pendampingan. Selanjutnya, teori learning modalities. Berkaitan dengan modal yang dimiliki peserta didik berupa kemampuan belajar dengan cara visual, auditori, dan kinestetik. Modal belajar pada peserta didik dapat lebih dari satu. Visual, menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Auditori, menerima informasi lebih mudah melalui mendengar. Kinestetik, menerima informasi lebih mudah melalui aktivitas fisik atau belajar sambil melakukan. Learning by doing. Kelebihan dan tantangan. Kelebihan, memenuhi kebutuhan peserta didik, memaksimalkan kualitas pembelajaran peserta didik, meningkatkan motivasi peserta didik menjadi lebih terlibat dan fokus di kelas, peserta didik dapat merelasikan pelajaran dengan kehidupan, peserta didik dapat mengasah self-management skill-nya, dan meningkatkan prestasi peserta didik. Tantangannya, persiapan yang memakan waktu, guru harus dihadapkan dengan berbagai macam perangkat pembelajaran dan juga perangkat evaluasi yang banyak. Guru harus memiliki manajemen skills yang baik, kurangnya bahan pembelajaran, kurangnya waktu di kelas, dan kurangnya pelatihan bagi pengajar mengenai penggunaan pembelajaran berdiferensiasi. Sekian dari kami. Terima kasih. Semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini.